Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah cerita mistis yang dialami Adit dan terjadi di tahun 1996. Cerita ini berawal ketika Adit dan temannya yang bernama Yosa pulang dari rumah Genta yang tinggal di Bekasi. Genta yang sudah 1 minggu ini sakit, tidak bisa masuk kuliah, dan beberapa teman Genta awalnya berniat ingin menjenguknya. Tapi karena rumah Genta yang berada di Bekasi dan terlalu jauh, berada di pelosok kampung, mereka membatalkan niatnya. Hanya Adit dan Yosa saja yang berniat menjenguknya. Adit dan Yosa memang lebih dekat dengan Genta dibanding teman lainnya di kampus. Rumah Genta yang berada di perkampungan dan butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke lokasi membuat Yosa cukup kelelahan. Apalagi mereka berangkat dari rumah Yosa yang berada di Depok. Setelah cukup lama berada di rumah Genta, Adit dan Yosa berniat pulang sebelum jam 6 sore. "Nanti aja pulangnya, habis maghrib aja, udah mau hujan ini," cegah Genta sambil berdiri melihat ke teras rumah. Sore itu langit mulai gelap dan hampir setiap hari hujan turun di sekitar rumah Genta. "Takut kemalaman gua. Kayaknya hujannya nggak jadi. Gimana Yos? Mau pulang sekarang atau habis maghrib?" "Terserah lu kan yang bawa motor. Gua mau ikut aja," jawab Yosa dengan santainya. Adit hanya terdiam. Dia seperti berpikir, "Udah ntar aja, daripada hujan di jalan lu berdua," sahut Genta. "Ya udah, habis maghrib aja deh pulangnya. Hujan atau nggak hujan, kita pulang aja Yos. Tempat lu sepi banget sih, tak. Masih jarang ada rumah, ngeri gua kalau pulang kemalaman," jawab Adit sambil menyalakan rokok di tangannya. "Di sini mah nggak ada penjahat, aman. Paling ketemu setan lu berdua." "Serius lu?" tanya Yosa yang langsung merubah posisi duduknya. Genta hanya tertawa melihat wajah Yosa yang terlihat serius menanggapi perkataannya. Akhirnya mereka meneruskan berbincang-bincang di ruang tamu. Sampai tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Adi tersentak kaget begitu matanya tertuju ke jam dinding yang ada di ruang tamu. Dengan cekatan, Adit membereskan barang-barangnya dan mengenakan jaket. Dia langsung mengajak Yosa untuk pulang. Baru 30 menit meninggalkan rumah Genta, hujan mulai turun. Air hujan yang turun mulai terasa besar. Jaket Adit juga mulai basah. Adit mencari tempat untuk berteduh. Di depan sebelah kanan jalan, Adit melihat ada rumah kosong. Dia langsung menghentikan motornya dan menyuruh Yosa untuk masuk duluan berteduh di depan teras rumah itu. Yosa langsung turun dan masuk ke teras rumah. Hujan semakin besar. Setelah mengunci motornya dengan berlari kecil, Adit langsung berteduh di teras rumah. Mata Yosa melihat ke sekeliling halaman dan teras rumah. Rumah itu sepertinya sudah lama kosong. Terlihat dari banyaknya sampah, daun kering, dan rumput liar yang sudah tinggi di halaman rumah. Belum lagi cat rumah yang kusam dan sarang laba-laba yang menempel di pintu utama dan langit-langit plafon teras rumah. "Dit, ini rumah kosong atau ada orangnya sih?" "Kayaknya ada orangnya. Ini lampu nyala," jawab Adit sambil menunjukkan jarinya ke lampu yang ada di teras rumah. "Tapi di dalam rumahnya gelap, gak ada lampu. Kalau ada orangnya gimana, Dit? Ntar disangka kita maling lagi di depan rumah orang gak permisi." "Mau berteduh di mana lagi, Yos? Lihat aja, gak ada rumah lagi di sini, cuman ini doang. Ntar kalau ada orangnya, kita permisi aja," jawab Adit sambil melihat ke pintu utama yang nampak terbuka sedikit. "Coba lu buka pintunya, Dit. Bilang permisi, mau numpang teduh." Mencoba saran dari Yosa, perlahan-lahan Adit mendorong pintu utama yang tadi dilihatnya sudah terbuka sedikit. Dengan suara sedikit kencang, Adit mengucap salam dan meminta untuk menumpang berteduh karena hujan. Sampai 3 kali Adit mengucap salam dan meminta izin, tapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Karena penasaran,
Adit mengintip dari balik pintu. Ruangan yang gelap tidak dapat dilihatnya. Adit berjalan menuju motor yang diparkirnya di halaman rumah. Tangannya mengangkat jok motor dan mengambil senter kecil dari dalam jok. Dia kembali ke teras rumah sambil tertawa kecil karena bajunya basah. Yosa yang melihat itu mencegah Adit untuk melihat ke dalam rumah. Tadi Yosa menyarankan hanya untuk permisi saja, bukan untuk masuk dan melihat isi dalam rumah itu. Adit tidak menghiraukan apa yang dikatakan Yosa. Dengan perlahan-lahan sambil mengucapkan permisi, dia membuka pintu. Belum juga senter di tangannya dinyalakan, secara bersamaan ruangan yang tadi gelap tiba-tiba menjadi terang layaknya rumah biasa yang ada penghuninya. Adit dan Yosa tersentak kaget begitu seluruh isi ruangan menjadi terang layaknya rumah yang berpenghuni. Mata mereka berdua langsung tertuju ke kursi sofa yang tertata rapi. Lampu hias ruang tamu yang menyala menambah kesan rumah itu terawat dengan baik. Lantai yang bersih serta beberapa lukisan yang berada di dinding ruang tamu juga nampak bersih dan terawat. Adit dan Yosa yang masih terheran-heran dengan apa yang dilihatnya, mereka tersentak kaget begitu mendengar suara laki-laki dari dalam rumah menyapanya. "Masuklah, silakan berteduh di rumah ini." Suara laki-laki tua yang tidak nampak orangnya itu membuat Adit merasa takut. Berbeda dengan Yosa, dia langsung masuk dan menarik tangan Adit mengajaknya masuk lebih dalam lagi. Tiba-tiba seorang laki-laki tua berdiri di depan pintu menuju ke ruang tengah. Dengan ramahnya laki-laki itu menyuruh mereka duduk di ruang tamu. Seperti terhipnotis melihat wajah laki-laki itu, Adit dan Yosa langsung duduk di sofa, dan laki-laki tua itu menghampiri mereka. Laki-laki itu tidak bicara sepatah kata pun. Dia hanya berdiri tepat di depan Yosa dan Adit sambil memandangi wajah mereka. Dan tak berapa lama, laki-laki tua itu pergi ke dalam. Adit yang sedari tadi sudah takut merapatkan posisi duduknya lebih dekat ke Yosa. Yos, lu lihat nggak mata bapak itu? Tatapannya kok beda ya? Lu jangan mikir yang aneh-aneh. Beruntung kita dikasih teduh di sini. Iya tuh, hujannya makin deras. Lu pikir bapak itu setan ya? Bukan gitu. Gue rada aneh aja, jawab Adit sambil matanya menatap ke sekeliling ruang tamu. Mereka berdua terdiam sejenak, memperhatikan ke sekeliling ruangan. Dari balik pintu ruang tengah, tiba-tiba muncul wanita tua yang membuat Adit dan Yosa kaget. Wanita yang seumuran dengan laki-laki tadi menghampiri mereka. Di tangannya terdapat nampan yang terbuat dari kayu. Di atas nampan terdapat 2 gelas minuman dan 2 piring berisi mie goreng. Tanpa bersuara, wanita tua itu langsung meletakkan gelas dan piring di atas meja. "Maaf, ibu ini istrinya bapak?" tanya Yosa sambil memperhatikan wajah wanita itu. Wanita tua itu tidak menjawab, dia hanya menundukkan kepalanya. Setelah meletakkan gelas dan piring, wanita itu langsung pergi meninggalkan mereka. Yosa langsung menatap wajah Adit yang sedari tadi memperhatikan wanita tua itu. "Dit, makan Dit." Adit tersentak kaget, matanya yang tadi menatap wanita tua itu sekarang melihat ke atas meja, ke arah mie goreng yang ada di depannya. "Yos, lu nggak lihat ibu itu? Kok jalannya kayak melayang?" "Ah, lu mah ada-ada aja. Orang udah baik, kasih tempat teduh, dikasih makan, malah mikir yang macem-macem," bantah Yosa sambil mengambil piring yang berisi mie goreng di depannya. Tanpa menawarkan Adit untuk makan, Yosa langsung melahap mie goreng yang ada di tangannya. Adit yang melihat Yosa makan dengan lahapnya seperti terhipnotis. Rasa takut yang dia rasakan tadi hilang seketika. Tangannya langsung mengambil piring yang berisi mie goreng dan melahapnya. Rasa mie gorengnya sangat berbeda dari mie goreng yang Adit rasakan selama ini. Mie gorengnya terasa begitu enak, makannya begitu nampak rakus karena saking enaknya mie goreng itu.
Belum lagi teh hangat yang disuguhkan wanita tua tadi, begitu berbeda dengan teh hangat yang selama ini ia pernah minum. Baru saja selesai makan, Adit dan Yosa tiba-tiba merasa mengantuk yang luar biasa. Perlahan-lahan kelopak matanya mulai menutup. Sebelum tertidur, Adit samar-samar melihat wanita dan laki-laki tua yang tadi menemuinya berada di depannya. Dengan bibir sedikit tersenyum, wanita dan laki-laki tua itu menatap Adit yang berada di depannya. Entah berapa lama Adit dan Yosa tertidur di ruang tamu. Mereka tiba-tiba tersentak kaget karena badannya seperti digoyang-goyang seseorang. Dan samar-samar mereka mendengar ada beberapa orang berbicara di dekatnya. Dengan mata yang masih mengantuk berat, Adit dan Yosa berusaha membuka mata dan melihat ke sekeliling. Betapa kagetnya Adit melihat beberapa orang laki-laki berdiri di dekatnya. "Mas, ngapain tidur di sini?" tanya salah satu dari mereka. Masih seperti orang linglung dan tak sadar diri, Adit dan Yosa melihat ke sekeliling ruangan. Adit yang ternyata tidur di lantai yang kotor langsung berdiri melihat langit-langit plafon yang sudah rusak dimakan rayap, dinding ruangan yang kotor karena debu, dan sarang laba-laba menghiasi ruangan itu. Tidak seperti yang dia lihat semalam, tembok yang bersih dan banyak foto serta lukisan di dinding. Sofa yang empuk, lemari hias ruangan tamu tidak ada lagi di ruangan itu. "Mas, minum dulu mas." Salah satu dari laki-laki itu memberikan Adit dan Yosa minum. Setelah terlihat cukup tenang, laki-laki yang tadi memberi minum menanyakan keberadaan Yosa dan Adit kenapa sampai tidur di rumah kosong itu. "Saya lihat dari pagi, motor mas ada di depan rumah ini. Makanya saya ajak warga sekitar untuk lihat ke dalam. Nah, pas kita lihat ternyata mas lagi tidur, makanya kita bangunin." Dengan suara terbata-bata karena masih kaget, Adit menceritakan apa yang dialaminya semalam. Dari mulai hujan di tengah jalan sampai dia diberi makan oleh seorang wanita tua di rumah ini. Warga yang mendengar cerita Adit sudah tak kaget lagi, mengingat bukan Adit dan Yosa saja yang mengalami hal seperti itu. Sudah ada 4 orang mengalami hal yang sama, bertemu dengan laki-laki dan wanita tua di rumah itu. Salah satu warga menceritakan kalau rumah itu telah kosong selama 15 tahun lamanya, sejak kakek dan nenek yang dulu menempati rumah itu meninggal. Kakek dan nenek yang tidak memiliki keturunan itu semasa hidupnya terkenal baik terhadap warga di sekitar. Nenek juga sering membagikan makanan yang dia masak ke tetangga di sekitarnya. Setelah mendengar cerita warga yang menolong mereka, Adit dan Yosa pamit untuk segera pulang. Sebelum pulang dan masih berada di atas motornya, mata Adit masih memandangi rumah yang didatanginya semalam. Seperti tidak percaya dengan apa yang dialami, rumah tua yang sudah nampak mulai rusak menjadi saksi kalau Adit dan temannya pernah masuk ke dimensi lain, bertemu dengan jin yang menyerupai nenek dan kakek pemilik rumah kosong itu. Itulah pengalaman Adit yang tidak pernah bisa dia lupakan. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.